Selamat siang pemirsa, selamat datang kembali di Indonesia Memilih bersama saya Bibi Kristami. Berbagai informasi tentang perhelatan politik besar dalam pemilu 2024 akan kami sampaikan untuk Anda sebagai referensi yang tepat. Karena kami sampaikan, Anda tentukan. Kita awali informasi pada siang hari ini pemirsa, akibat kesalahan prosedur KPU Kota Makassar menarik logistik yang telah didistribusikan ke sejumlah kecamatan dan beberapa pulau. Bawaslu Kota Makassar telah melayangkan klarifikasi kepada KPU. Sejumlah logistik pemilu yang telah dikirim Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar ditarik kembali setelah didistribusikan ke beberapa pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penarikan dilakukan dari 41 TPS di beberapa pulau, yakni Pulau Kodingareng, Pulau Baranglompo, Pulau Barang Cakdi, dan Pulau Langkai. Penarikan ini terjadi menyusul adanya kesalahan prosedur. Bawaslu Kota Makassar hingga kini masih mempertanyakan penarikan logistik oleh pemilu. Informasi terkait dengan dikembalikannya logistik tersebut kembali ke gudang. Nah, kami dari Bawaslu setelah mendengar kabar itu, kemudian kami menyampaikan ke teman-teman KPU untuk kita meminta penjelasan teman-teman KPU apa yang kemudian mendasari teman-teman KPU mengembalikan logistik tersebut dari Sangkarang. Ternyata ada miskomunikasi di situ sehingga kami harus menarik itu kembali. Meski pendistribusian ulang logistik ke Kepulauan Sangkarang Kota Makassar telah dilakukan kembali, namun diduga telah terjadi pelanggaran oleh KPU Kota Makassar yang sempat melakukan penarikan logistik. Menurut informasi terjadi kekeliruan pendistribusian 10.000 lebih DPT hingga terjadi penarikan. Pendistribusian ulang logistik terdiri dari surat suara pemilihan presiden dan legislatif. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yohanes Pin dan Leo Muhammad Nur Ainis melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menyampaikan kepada masyarakat bahwa daftar pemilih tetap atau DPT dapat dicek secara online. Pengecekan penting dilakukan guna memastikan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024. Penyelenggaraan pemilu sudah semakin dekat, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024, masyarakat yang sudah memiliki hak pilih akan turut berpartisipasi untuk menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Untuk memilih, masyarakat harus terdaftar sebagai DPT atau daftar pemilih tetap, dan berikut cara memastikannya. Ya, pertama kunjungi laman resmi KPU, lalu klik tautan info pemilu.kpu.go.id. Lalu kita klik cek DPT online. Setelah itu akan muncul pencarian data pemilih, masukkan data berupa nomor induk kependudukan atau NIK yang berjumlah 16 digit atau nomor paspor bagi pemilih luar negeri. Setelah itu kita klik pencarian. Jika Anda sudah terdaftar, maka hasilnya seperti ini. Nanti akan muncul nama, NIK, NKK, nomor TPS, dan juga lokasi TPS untuk Anda memilih para Capres-Cawapres 2024 mendatang. Apabila Anda belum terdaftar, Anda bisa langsung datang ke kantor KPU terdekat untuk memastikan dan juga meminta dicantumkan sebagai daftar pemilih tetap. Pemirsa, lantas siapakah yang berhak memilih dalam pemilu 2024 mendatang? Yang pertama tentunya merupakan warga negara Indonesia, kemudian berusia genap 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara. Selanjutnya adalah ini sudah ataupun pernah menikah, kemudian terdaftar di DPT. Selanjutnya adalah memiliki KTP elektronik, kemudian sedang tidak dicabut hak pilihnya. Dan yang terakhir, bukan merupakan anggota TNI maupun polisi aktif. Pemirsa, dengan mengetahui status DPT dalam pemilu 2024 mendatang, masyarakat dapat memastikan hak pilihnya telah terdaftar secara akurat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam gelaran Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Dari Jakarta, Yasmin Arania, Yudi Richard, iNews melaporkan.
Jelang dilaksanakannya pencoblosan pada 14 Februari 2024 besok, KPU telah mempersiapkan pelaksanaan pemilu di DKI Jakarta. Lalu seperti apa persiapan pemungutan suara besok? Telah bergabung bersama kami Komisioner KPU DKI Jakarta, Mbak Astri Megatari. Halo, selamat siang Mbak Astri. Apa kabarnya? Terima kasih telah bergabung bersama kami di Indonesia Memilih. Seperti apa Mbak, mungkin bisa diceritakan kesiapan KPU DKI Jakarta menjelang pelaksanaan pemungutan suara besok hari? Baik, di KPU Provinsi DKI Jakarta sendiri, kami saat ini sedang melaksanakan distribusi logistik dari kecamatan ke PPS atau ke kelurahan, kemudian nanti akan didistribusikan ke masing-masing RW untuk nantinya akan diteruskan ke petugas KPPS. Nah, di H-1 menjelang pemilu ini, kami pastikan 30.766 TPS ini sudah siap untuk menerima logistik pemilu, baik itu logistik yang ada di dalam kotak maupun yang di luar kotak, termasuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu yang tadi pagi kami baru saja memberangkatkan distribusi logistik untuk 8 TPS lokasi khusus. Ini bisa dibilang lokasi yang terjauh ya di wilayah DKI Jakarta, di mana itu jarak tempuhnya kalau dari pelabuhan di Jakarta itu sekitar 12 jam, itu sudah kami distribusikan juga logistiknya. Baik, lalu bagaimana untuk daerah-daerah yang mungkin terpencil begitu Mbak untuk pendistribusian logistik? Apa saja mungkin yang menjadi kendala KPU DKI Jakarta? Iya, untuk daerah-daerah yang menjadi tantangan adalah tentunya wilayah kepulauan ya, di Kabupaten Kepulauan Seribu. Karena ini kita punya 8 lokasi khusus yang menjadi TPS, di mana itu adalah lokasi PHE atau pertambangan. Begitu, sehingga tentunya ini diperlukan antisipasi dan juga persiapan yang lebih detail karena berhubung masalah cuaca dan sebagainya supaya nanti penyaluran distribusi ini berjalan lancar. Tapi alhamdulillah tadi pagi juga sudah diberangkatkan kapalnya dan semoga saja hari ini sampai di lokasi. Baik, Mbak Astri, kita juga ketahui pada pemilu sebelumnya tahun 2019 ini banyak sekali angka petugas KPPS meninggal dunia. Lalu ada juga beberapa kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu. Ini apa saja antisipasi yang dilakukan sebagai langkah antisipatif dari KPU DKI Jakarta, Mbak? Terkait dengan hal tersebut, dari proses perekrutan petugas KPPS, kami juga sudah melakukan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta berupa cek kesehatan gratis. Jadi bukan hanya sekedar cek kesehatan yang datang ke dokter terus dikasih surat keterangan dokter tanda sehat gitu. Tapi kita cek gula darahnya, cek kolesterolnya. Jadi kita melakukan medical check up yang lengkap terhadap para petugas KPPS ini sehingga nantinya bisa dimitigasi atau diantisipasi jika memang mereka dalam kondisi yang tidak sehat. Karena berdasarkan pengalaman 2019 lalu, penyebab utama dari KPPS ini mengalami kelelahan, sakit, dan juga bahkan meninggal dunia. Ini salah satunya adalah penyebab pertama adalah masalah jantung. Kemudian masalah penyakit bawaan seperti diabetes atau penyakit gula darah. Jadi hal-hal tersebutlah yang kami antisipasi, makanya kami sebelum masa perekrutan tersebut bekerja sama dengan Pemprov sehingga dapat menyediakan cek kesehatan dan menganalisa jika misalnya ada petugas KPPS yang menderita penyakit-penyakit bawaan tersebut. Oke Mbak Astri, berarti ada petugas kesehatan atau cek kesehatan secara gratis begitu ya di TPS Mbak Astri? Bukan, jadi pada saat perekrutan. Jadi pada saat direkrut, perekrutannya. Iya, jadi pada saat perekrutan petugas KPPS sekitar 1 bulan yang lalu kita lakukan cek kesehatan gratis. Jadi bagi mereka yang tidak memenuhi syarat kesehatan tersebut, kita tidak bisa meloloskannya. Oke, Mbak Astri, ini terakhir mungkin apa harapannya besok pemilu berjalan di DKI Jakarta seperti apa? Harapan saya pemilu besok berjalan lancar, aman, dan juga tertib. Karena kita sudah menyiapkan sejak jauh-jauh hari di wilayah DKI Jakarta dan semoga masyarakat DKI Jakarta ini dapat datang dan menggunakan hak pilihnya mulai bukanya TPS pukul 7 pagi hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bawa dokumen berupa KTP elektronik dan C pemberitahuan bagi pemilih yang pindah memilih membawa form pindah memilih. Jadi pastikan Anda datang ke TPS, membawa dokumen tersebut dan menyalurkan hak pilih Anda dengan baik dan pahami perbedaan surat suara sah dan surat tidak sah sehingga nantinya pilihan Anda tidak sia-sia. Baik, terima kasih Mbak Astri Megatari atas informasi yang sangat-sangat kita perlu dengar ini dari Komisioner KPU DKI Jakarta. Semoga harapan tadi terlaksana pada esok hari. Selamat siang Mbak Astri, salam sehat.
Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia akan mengerahkan seluruh anggotanya untuk melakukan patroli pengawasan pemilu. Indonesia memilih kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Memilih. Kita ke informasi mengenai mengantisipasi terjadinya politik uang serangan fajar saat hari pencoblosan. Badan Pengawas Pemilu RI akan mengerahkan seluruh anggotanya untuk melakukan patroli pengawasan baik secara konvensional maupun dari media sosial. Bawaslu akan menggandeng pihak kepolisian dan kejaksaan untuk pelanggaran berupa politik uang sejak masa tenang hingga saat hari pencoblosan atau disebut serangan fajar. Bawaslu mengerahkan anggotanya di setiap lini untuk melakukan patroli selama 24 jam secara bergantian untuk mengantisipasi adanya serangan fajar. Jika ada temuan serangan fajar, maka Bawaslu akan langsung memprosesnya dengan mencari sumber utama, baik secara konvensional maupun politik uang melalui media sosial. Lalu diproses dalam sentra Gakumdu untuk dilakukan proses hukum secara pidana. Sejak kemarin masa tenang, patroli pengawasan sudah di-on-kan, sehingga mereka bekerja 1 kali 24 jam secara bergantian, seluruh jajaran pengawas pemilu di seluruh level. Nah, ini untuk memastikan mau dia serangan fajar, mau serangan tahajud, mau serangan duha itu bisa diantisipasi. Tetapi sebenarnya dalam situasi hari ini, kalau kita mau punya tujuan yang sama soal Indonesia yang lebih baik, saya sih meyakini semua orang bisa menahan diri untuk tidak melakukan potensi politik uang, karena kalau sudah berlangsung maka Bawaslu tentu harus memprosesnya. Bawaslu mengimbau kepada masyarakat agar menghindari politik uang, serangan fajar, dan segera melapor jika melihat atau menemukan adanya pelanggaran pemilu. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi Gejayan memanggil Selamatkan Demokrasi digelar di Yogyakarta. Titik kumpul aksi dilakukan di Bundaran UGM dan Long March ke perempatan Jalan Gejayan. Masih di negeri ini, tapi kita belum menemukan apa itu demokrasi kawan semuanya. Jaringan masyarakat sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi damai. Aksi yang bertajuk Gejayan memanggil Selamatkan Demokrasi ini digelar di Yogyakarta. Aksi ini diikuti oleh jaringan Gugat Demokrasi yang terdiri dari beberapa lembaga dan aktivis Jogja yang berhimpun dalam forum Cikdi Tiro, Aliansi Rakyat Bergerak, dan Gejayan Memanggil. Aksi mulai dilakukan dari kampus Universitas Islam Indonesia, kemudian menuju kantor PP Muhammadiyah dan Bundaran UGM, lalu berakhir di Jalan Gejayan. Kegiatan ini digelar untuk mengkritik pemerintah dan menuntut ditegakkannya hukum demi kemajuan demokrasi terutama dalam pemilu 2024. Massa melayangkan 11 tuntutan untuk pemerintah di musim pemilu 2024 ini. Pemirsa, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X membenarkan dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk menjembatani pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun menurut Sri Sultan, ia hanya menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X, permintaan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke kediamannya di Keraton Kilen, Komplek Keraton Yogyakarta 28 Januari lalu. Namun hingga kini dirinya masih menunggu arahan dari Presiden. Sementara terkait permintaan pertemuan dua tokoh nasional tersebut, Sultan mengatakan bukan dari dirinya, melainkan datang dari Presiden Jokowi. Sultan pun tidak akan bertanya kepada Presiden untuk memastikan kapan pertemuan tersebut berlangsung. Ya berarti kan bukan saya yang ambil inisiatif toh, yang ambil inisiatif kan Bapak Presiden sendiri. Ya terserah Bapak Presiden, mau perlu ketemu Mbak Mega yang mau saya fasilitasi, enggak kan gitu. Kalau bisa ketemu sendiri kan ya syukur. Tapi kalau saya kan sifatnya pasif. Nah, kalau Presiden enggak, tolong buat saya diantar misalnya gitu. Enggak ada ya enggak toh. Ya terserah Bapak Presiden sendiri.
saya kan pasif, bukan oya-oya. Sementara itu, pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan keberatan dan menyebut fitnah kumpulan data dan paparan para pakar dalam film dokumenter eksplanatory Dirty Vote. Sementara tim pemenangan Anies, Muhaimin, dan Ganjar Mahfud menilai paparan data dan temuan dalam film Dirty Vote valid dan bisa menjadi pendidikan politik. Film dokumenter eksplanatory Dirty Vote menjadi pembahasan di lini masa hingga menjadi trending topik. 3 pakar hukum tata negara yang menjadi aktor dari film dokumenter ini, yakni Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mohtar, memaparkan kumpulan data dan temuan beragam dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun film yang dirilis 3 hari jelang pencoblosan pemilu justru dinilai tim kampanye Prabowo Gibran sebagai fitnah. Memang film ini sengaja didesain untuk diluncurkan di masa tenang ini, ya karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan. Kita kan gini aja, kalau nggak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu, ya kita dukung paslon yang lain, kita lakukan cara-cara yang sesuai koridor elektoral. Sementara tim pemenangan Ganjar Mahfud mengapresiasi film dokumenter Dirty Vote sebagai film yang mampu memberi pendidikan politik. Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini, tapi menurut saya film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua, untuk punya kemelekan ya, atau literacy politik, political literacy ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Nah, yang saya tidak mau adalah jangan baperan gitu. Banyak orang baperan kalau dikritik. Juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Iwan Tarigan, menilai paparan para pakar hukum tata negara dalam film Dirty Vote sesuai dengan fakta. Data yang terhimpun valid dan runut sehingga sulit dikatakan sebagai fitnah. Kurang dari 24 jam film dokumenter garapan Dandi Laksono melalui rumah produksi Watchdog ditonton lebih dari 1 juta kali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah hujan lebat, petugas distribusikan surat suara ke wilayah Pulau Hanaut di Kota Waringin Timur. Jangan kemana-mana, informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jika Anda melihat kecurangan dalam pemilu, ayo laporkan lewat Indonesia Memilih, sebuah ajakan untuk mengawal pemilu 2024 oleh iNews TV. Kamu bisa menjadi jurnalis warga untuk memantau pemilu yang jurdil dan bersih. Lalu bagaimana cara melaporkannya? Cukup dengan merekam dan membagikan postingan dugaan kecurangan yang kamu lihat di akun media sosial kamu. Kemudian gunakan hashtag Kawal Indonesia Memilih dan tag atau mention akun medsos iNews TV di Instagram @official_iNewsTV dan akun X @official_iNews_ dan Facebook @official_iNews. Ayo laporkan kecurangan pemilu. Di tengah hujan lebat, petugas distribusikan surat suara ke wilayah Pulau Hanaut di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita hari ini, pemirsa. Sementara karena akses jalan yang terjal, petugas harus berjalan kaki distribusikan surat suara ke desa terpencil di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dan informasi ini menjadi informasi terakhir di episode Indonesia Memilih pada hari ini. Dan jangan lupa, esok hari tanggal 14 Februari 2024, sama-sama kita sukseskan pemilihan umum untuk Indonesia yang pastinya lebih baik. Akhir kata, saya Bibi Kristami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Meski hujan deras, petugas PPK Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, bersama aparat TNI Polri berjibaku memindahkan ratusan paket logistik pemilu dari kapal motor ke dermaga. Kecamatan Pulau Hanaut merupakan salah satu wilayah pesisir yang pendistribusiannya harus melalui jalur sungai. Meski di tengah guyuran hujan lebat, logistik pemilu tersebut harus segera diturunkan dari atas kapal, mengingat waktu pencoblosan semakin dekat.
Logistik pemilu ini juga harus segera disebar ke semua desa untuk diteruskan ke TPS. Terkait dengan pengamanan logistik dengan mempertimbangkan curah hujan yang masih tinggi, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik pengamanan misalnya dalam kotak suara, seluruh logistik itu dibungkus dalam kantong plastik di dalam kotak suara. Kemudian di kotak suara pun di luar kita pasang kantong plastik juga. Jadi ada 2 kali pengamanan di kotak suara, di dalam kotak suara sudah kita plastik, kemudian di luar kotak suara pun kita